أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa bidzikrihi tanalul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa wal mujtaba. Allahumma salli wa sallim wa barik wa majid wa adzim ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin jamaah, kita buka taklim kita dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu walakal minnah walakas syaraf ala kulli hal walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah yang telah memberikan banyak anugerah kenikmatan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala terus tambahkan kenikmatan itu yang menghantarkan kita dengan rahmat dan kasih sayangnya lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih taat lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita bisa juga mampu mengisi ruang waktu kesempatan kita untuk bisa membuat Allah senang dalam hidup di kehidupan ini, termasuk apa yang kita lakukan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga kita semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya,
Semoga kelak kita mendapatkan syafaatul udma dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang baik ini kita manfaatkan sebagaimana juga kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memanfaatkan kesempatan sekecil apapun dan seperti apapun agar bernilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga Al-Imam Ali, beliau pernah diwasiati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya dan sejatinya waktu ini al-waktu kasaif, waktu itu seperti pedang. Illam taqta' qata'aka, jika engkau tidak mampu dan bisa menggunakan kesempatan waktu dengan baik, maka seperti pedang akan memenggalmu dan akan kemudian membinasakanmu. Jika engkau tidak gunakan pedang dengan baik, pedang itu yang akan menebasmu. Jika kita tidak mampu dan bisa menggunakan waktu kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, waktu ini yang akan menggilas kita. Sesungguhnya bahwa waktu-waktu kita ini bisa menjadikan kita mulia ataupun kita terpuruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semua kembali kepada kita. Karenanya kalau kita mengambil pelajaran besar dalam kesempatan seperti sekarang ini, maka Rasulullah mengatakan istafti min nafsik. Jadikan petuah daripada hati nuranimu untuk bisa menentukan kebajikan dan kebaikan dalam hidupmu. Minta fatwa dalam dirimu. Dalam hati ini Allah Subhanahu wa taala membuat sinyal kebajikan. Setiap kali ada kesempatan, setiap kali ada panggilan kebaikan, sinyal itu akan begitu naik dan kemudian menggerakkan diri kita agar meresponnya dengan baik. Krungu adzan pasti hati ini ingin lalu mendatanginya. Krungu ngaji pasti hati ini menegur kita agar bisa menghadirinya. Enten amal kebajikan apapun kita selalu didorong oleh hati ini untuk bisa menjalankan dan bisa melakukannya. Kalau saja kita mampu menggunakan daripada sentuhan-sentuhan hati ini dalam rangka melakukan banyak kebajikan, insya Allah kita termasuk orang-orang yang beruntung, kita termasuk orang-orang yang bahagia, kita termasuk orang-orang yang punya keutamaan besar, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu perkataan dari Ba'dul Hukama bahwa annal akil la yahlu min arba'i sa'atin. Orang yang cerdas itu dia tidak akan lepas daripada 4 saat atau 4 kesempatan dan waktu. Yang pertama adalah sa'atun yunaji fiha rabbahu. Ada satu kesempatan yang kita harus lalu terus berupaya untuk bisa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus punya waktu untuk bermunajat kepada Allah. Kita harus punya satu kesempatan khusus agar diri kita ini seperti pegawai negeri ada apel kepada Allah Subhanahu wa taala. Nek pegawai negeri kan tiap pagi ada apel pagi, gitu. Lah sampean kula niku kudu duwe apel nang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mosok kalah karo wong sing gendaan rek. Halo. Sampean guyu kok koyo duwe pengalaman biyen nggih. Ono apel pacar, apel kekasih, apel gendaan. Mosok nang Gusti Allah iku gak duwe apel khusus. Harus ada waktu kata ahli hikmah untuk kita apel kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik dalam kesulitan seperti apapun, dalam kesibukan seperti apapun, apel kepada Allah tidak boleh terkalahkan. Nek musim buwo yo gak oleh kalah karo buwo kula sampean. Nek sampean kali kula nuwun sewu terus gak buwo kan
koyok-koyok wedi nek kapan dititeni karo dulurmu. Tapi sampean kula mungkin tidak pernah wedi ketika dititeni karo Gusti Allah, ndak apel sama Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita begitu takut kalau kemudian dijauhkan dari orang-orang yang ada di sekitar kita, tapi kita tidak pernah merasa takut jika dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Apel itu merupakan satu hubungan yang dibangun secara kontinu, disiplin dan konsisten. Orang yang melakukannya insya Allah dia akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ta'arruf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah. Kenalkan dirimu kepada Allah, apelkan dirimu kepada Allah, apel nang Allah, apel nang Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengenal kita saat kita membutuhkan Allah. Allah akan menolong kita saat kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala ngereken sampean kula ketika kita tidak punya waktu untuk ngereken Allah. Bagaimana kita diperhatikan oleh Allah kalau kita tidak punya waktu tertentu untuk memperhatikan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mungkin menjadi orang-orang yang spesial di sisi Allah kalau kita tidak punya waktu tertentu untuk menspesialkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini wong tua-tua biyen nek kon ngereken wong tua ya kon direken karo wong tua. Nek kowe ngutamakno wong tua ya kowe dadi anak diutamakne wong tua. Kalau kita mengutamakan Allah dalam segala hal, kita juga akan diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana ketika kita ini merasa dan berada di dekatnya Allah Subhanahu wa taala. Memperhatikan orang-orang ketika berada di Mekah, Medina. Begitu Allah spesial di hati mereka. Begitu Allah Subhanahu wa taala sangat spesial dalam kehidupan mereka. Waktu bergulir itu yang pertama dan utama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana waktu-waktu itu tidak lepas dari Allah. Bagaimana waktu-waktu itu selalu spesial untuk Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan segalanya untuk spesial kepada Allah. Menjauhi segalanya untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluarga jauh, meninggalkan anak, meninggalkan rumah, meninggalkan apa saja kesibukan yang ada padanya, mendekat kepada Allah, dan saat dekat kita baru tahu betapa diri kita ini tidak boleh jauh dari Allah dalam hidup di kehidupan ini. Ya apa urip ora oleh ngadoh nang Gusti Allah. Kowe nek kapan ngedoh nang Allah Subhanahu wa taala, maka jauh daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu jangan sampai terjadi dalam kehidupan sampean kula. Ini ana wong tua dundum jajan waktu kita sik kecil-kecil, lalu kita tidak ada di situ, gak keduman sampean kula. Halo? Apa? Gak keduman, gak kumanan. Kalau Allah Subhanahu wa taala membagikan rahmatnya kepada kita, terus dhewek iki gak ono dekat kepada Allah, gak keduman, gak kumanan kita ini. Karenanya berbahagialah orang-orang yang selalu celak nang Allah, dekat nang Allah, sehingga dia mendapatkan terus bagian-bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semoga termasuk kita semua. Insya Allah. Ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisiddah. Kenalkan dirimu kepada Allah, dekatkan dirimu sedekat-dekatnya. Iya kan? Secelak-celak nih nang Gusti Allah, dekat sedekat-dekatnya, mepet-mepetin nang Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dikenal oleh Allah. Kita akan dipedulikan oleh Allah. Kita akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada kekuatan untuk mendekat terus kepada Allah dan ada kekuatan untuk menjaga kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Dekat kekasih senang. Dekat dengan orang-orang yang kita cintai bahagia. Anak yang lama tidak ketemu lalu kita dekat, senang, bahagia luar biasa. Sampean bisa jadi kerja di mana suwe gak ketemu bojo, lalu kemudian pulang ketemu bojo, senang luar biasa. Nek cuti-cuti sing cuti-cuti niku lho.
ketika cuti ketemu istri, ketemu anak, enggak pengen keluar-keluar, pengen di rumah saja. Kenapa? Karena nyaman. Sejatinya nyaman itu saat berada di tengah-tengah kekasih, dekat dengan kekasih. Karenanya ketika kita menemukan ketenangan itu saat berada di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harapannya adalah mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang terkasih di sisi Allah Subhanahu wa taala, di antara sekian hamba-hamba Allah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan gak kabeh ngene. Ana wong sing celak nang Gusti Allah kaya wegah, nggih to? Kaya kudu nyingkir ae, kudu minggat ae. Halo? Nggih. Ketika kita sholat, saat kita dekat kepada Allah, pirang-pirang wong diimami rodok suwe, iku malah kudu minggat ae. Sing dadi korban akhire imame, kakekne imam nek ngimami cek suwene. Padahal maksudnya itu dia ingin diajak untuk dekat kepada Allah, nyaman dengan Allah. Tetapi tidak banyak orang yang nyaman dengan Allah, itu tidak banyak. Karenanya kalau sampai niki mudah-mudahan setiap kali kita ngaji, setiap kali dididik guru, lalu kita merasa dekat dengan Allah dan nyaman ketika dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pirang-pirang wong celakna wong apik iku ya gak dadi apik. Tapi setidaknya panjenengan kali kula niki merasa nyaman betapapun belum apik ketika dekat dengan orang-orang apik. Kan begitu toh? Itu sudah nilai plus, sudah nilai plus. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita dalam hidup di kehidupan ini, ada kekuatan untuk nyambung hubungan kepada Allah sedekat-dekatnya insya Allah. Wasa'atun yuhasibu fiha nafsahu. Ada satu waktu mestinya bagi kita ini sebagai seorang hamba untuk bermuhasabah, untuk introspeksi diri. Nggih, ngrayai awak. Apa sing dhewek lakoni? Piro apike sampean kula? Piro eleke sampean kali kula? Berapa banyak kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan? Berapa amal soleh yang sudah kita bangun dalam hidup di kehidupan ini? Apa iya kita ini sibuk membangun akhirat kita? Apa justru sebaliknya yang ada dalam hidup di kehidupan ini kita senang mengisinya dengan membangun kehidupan kesenangan-kesenangan dunia? Ya. Saat kapan kita bisa membangun amal ini untuk akhirat kita, ada efek ketenangan dalam batin kita. Tetapi ketika dunia yang ada dalam kesibukan kita, maka justru akan menjadikan hati ini kering kerontang. Tidak ada ketenangan dan tidak ada kenyamanan. Hidup selalu nelongso, urip selalu ngersulo, urip mboten bakal nemoni ayem tatkalane urip kula sampean mek ngubet dunya mae, nguber dunia saja. Insya Allah kita semua tidak begitu. Nggih Pak Bu nggih, mboten nggih? Kita berupaya agar akhirat selalu menjadi tujuan dan selalu menjadi fokus utama kita. Ya. Jadi ada semacam skala prioritas. Skala prioritas dalam hidup di kehidupan ini, insya Allah akhirat. Dengan itu insya Allah efek yang kita terima adalah ketenangan, kebahagiaan, kenyamanan, kemapanan dalam hati ini bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Sekiranya dalam muhasabah kok menemukan banyak kebaikan, bersyukur kepada Allah. Dengan syukur itu harapannya adalah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tambahan kebaikan yang lebih lagi. Kan nggih? Ngono lho. Syukur ya, pada hakikatnya kita bisa sholat ini ya ada pertolongan Allah. Sampeyan kali kula iso ngamal soleh niku ya karena pertolongan Allah. Tanpa ada pitulungane Gusti Allah ndak mungkin sampeyan kula iki iso taat. Lak ngoten ta. Kapan kula aturake teng ngarsa panjenengan bahwa saya seling menyitir satu ungkapan bismillahi masyaallah, dengan menyebut nama Allah. Masyaallah kabeh kersane Gusti Allah. La yasukul khair illallah. Ora ono sing nuntun sampean kula nang kesaenan kejaba Dia, Allah Subhanahu wa taala. Yang menuntun kita Allah. Tanpa Allah yang menuntun kita tidak bisa kita melakukan kebajikan.
Tanpa Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberi rahmat kepada kita semua, tidak mungkin kita ini ngelakoni api. Gak mungkin sampean kali kula iki srek ngelakoni api. Tidak mungkin sampean kula niki enjoy melakukan kebajikan. Tidak akan mungkin sampean kula niki merasakan indah saat berada dalam kebajikan. Karena dituntun Gusti Allah. Sing nuntun sampean kula niki Allah. Kita ini hanya punya keinginan, kita ini hanya punya tekad, tetapi dealnya kita pada kebaikan itu adalah karena pertolongan Allah dan karena maunah rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sekiranya dalam muhasabah kita temukan bahwa diri kita ini banyak kurang, banyak salah, ya tidak ada kata lain, wa tubu ilallahi taubatan nasuha, bertobat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya, beristighfar kepada Allah dengan istighfar yang terbaik, menghadirkan kesadaran, mengakui kesalahan, menyesali daripada kemungkaran, lalu menangisi daripada dosa dan kejahatan. Maka harapannya adalah dari penyesalan yang mendalam itu, merasa hina dinanya diri kita atas kesalahan dan kekurangan juga kejahatan itu, lahir tetesan air mata dan itu menjadi saksi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah, ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena Allah, tetesan air mata yang lahir dari penyesalan dosa dan kesalahan. Mudah-mudahan dengan itu kita semuanya dijauhkan dari bara api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ainani la yamassuhum nar. Ada dua mata yang tidak akan disentuh oleh api nerakanya Allah, termasuk yang tadi itu adalah ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut mendapatkan siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sekiranya muhasabah ini ada pada kita, nek kapan ketemu api syukur, mudah-mudahan tambah api, tambah api, tambah api. Nek ketemu elek nang tobat, semoga elek iki dilebur kali Allah Subhanahu wa ta'ala, dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Indah hidup ini, nemu api syukur, muga-muga tambah api. Kapan kepleset elek nang tobat, muga-muga elek ilang. Ngoten nggih? Ya, jadi yang kedua itu. Yang ketiga, wasa'atun yamsi fiha ila ikhwanihi alladhina yuhbirunahu bi'uyubihi. Dan ada mestinya kita ini satu waktu untuk mendatangi ikhwan saudara kita, teman kita, atau bisa jadi juga ustadz kita, atau bisa jadi guru-guru kita. Untuk apa? Untuk menunjukkan aib-aib kesalahan-kesalahan kita. Teko nang kancamu, sing kancamu iku isok nuduhno eleke awakmu. Datangi mereka. Kalau ada satu saudara, kalau ada satu teman, kalau ada satu karib yang mampu, bisa dan berani menunjukkan kesalahan-kesalahan kita, aib-aib kita, maka pegangilah dia. Cekelen, itu berarti teman sejati. Sejatinya teman, cekelen. Ngono mestine. Tapi umumnya gak ngono. Nek ana kanca sing ngelingno tambah didoi. Halo. Nggih ta? Nggih. Urusanmu apa ngelingno aku? Wah. Berarti kon niki ngono, ngawasi aku terus, kok ngalang-alangi malaikat ae kon. Padahal karepe ki nuduhno eleke agar kemudian kita ini tidak jatuh kepada keterpurukan. Lho kok iso ngono? Iya ta. Wong elek niku bakale oleh elek, nek wong apik bakale oleh apik. Lho kan ngono. Teman sejati yang selalu menghendaki saudaranya, temannya agar selalu baik, sehingga hidupnya ini dipastikan oleh Allah baik-baik saja. In khairan fa khairun. Nek kon apik kan diapiki kali Gusti Allah. Wa in syarran, nek kon elek fa syarrun, dieleki karo Allah Subhanahu wa taala. Teman kalau kemudian melihat teman yang lainnya agar dia selalu baik, agar kemudian dalam hidupnya ini baik-baik saja. Ojo sampai elek agar kemudian tidak terpuruk. Soalnya setiap kelakuan elek
mesti ngundang keterpurukan, dan teman sejati tidak akan tega dan merelakan temannya dalam kondisi terpuruk. Lho ngoten to nggih? Iya. Dan insya Allah perhatian seperti itu kepada saudara, perhatian semacam itu kepada teman, efek positifnya akan juga kembali kepada kita. Nek ngono perhatian apik nang kanca iku asline ya ngapiki awake. Gak seneng nek kancane iku nglakoni elek, asline iku ya dhewek iki supaya cekak dieleki karo Gusti Allah, karena efek itu akan ada. Ngoten nggih. Insya Allah ngaten adalu alal khair kafailihi. Orang yang menunjukkan kebaikan kepada saudaranya padha karo dhek nglakoni apik, nudono apik nang kancane, dudono apik nang dulure, ngejak apik kancane, ngejak apik dulure. Kalau dia bisa melakukan kebaikan itu, sama halnya dengan kita melakukan kebaikan yang sama, dan kita akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa mengurangi kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada saudara dan teman kita. Ngoten nggih? Deal. Ngoten. Muga-muga awak iki dikuatno, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelonggaran hati untuk bisa mendatangi saudara, cek nuturi awak kula sampean, cek ngandani kula sampean. Gak gampang niku, gak gampang. Dhewek niki kan duwe ego dhewe-dhewe, nggih to? Nggih. Ya, karena kita lahir ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala al-ghara'iz, naluri. Yang pertama adalah gharizatut tadayyun, naluri beragama. Artinya wong lahir iki mesti nggawa naluri beragama. Ngoten. Yang kedua adalah gharizatun naluri senang antara jenis, dan yang ketiga adalah gharizatul baqa, naluri untuk mempertahankan diri. Artinya ketika sampean kali kula niki ro enake urip, indahnya dalam hidup niku biasae moh mati. Halo? Nggih to? Nggih. Ngono, termasuk diantarane nek wis ngrasakno enake kursi, moh mudhun kursi. Ngono. Nggih, enten nggih. Nek wis ro enake kursi ngono, mudhun kursi mudhun kursi soalnya wis ro longgo kursi ku penak. Enten ngoten niku. Sampeyan gak jawab berarti yo gak ono, nggih. Ngoten. Nggih. Nggih, nek wis ndhuwur ngoten niku wis momodon. Ngoten. Yaitu gharizatul baqa, termasuk bagaimana diri ini enggak sampai cacat dalam pandangan orang lain. Dipandang orang lain nek iso iku selalu terlihat baik-baik saja, sempurna, gak ono kekurangane, gak ono cacate. Makanya sampean nek foto iku, sing sampean delok foto bareng ngono iku wong 50 ngono iku, sing sampean delok iku kancamu apa awakmu? Foto bareng ngono lho. Terus mari ngono di zoom, kira-kira yang sampean lihat itu raine kancamu apa raimu? Nggih, padahal kancane bangir-bangir, kuning-kuning ngono. Sing didelok ya awake dhewe sing blesek ra karo-karuan. Ngono ku jarine apik ngono. Nek liya-liyane ku sing bangir-bangir, dukur-dukur, kuning-kuning biasa. Dheke sing luar biasa ya dheke. Sak kuning-kuningi kancane, sak ganteng-gantengi kancane, sedengan. Dheke sing tumpes ngono ku luar biasa. Ngono ki. Iku ego iku asline. Ya gak sapa-sapa ya aku dhewe ya ngono ya wan. Ngoten. Yaitu gharizatul baqa, mempertahankan diri. Nah, yang seperti itu terkadang kita ini moh diusik oleh orang lain. Moh terusik karena kekurangan. Orang lain mestine karepe mek ngelem tok, muji tok, nyanjung tok. Nggih ta? Padahal ya awak iki ya gawane elek, gawane salah, gawane kurang, gawane lemah. Lah nggih ta? Nggih. Wis muga-muga saged insya Allah. Yang berikutnya keempat, wasa'atun fiha
Nggih. Yukhfi baina nafsihi wa baina ladzatihal halal. Yang keempat adalah harus ada saat memisahkan ya dirinya, ya nafsihi, dirinya atau nafsunya, wa bainal ladzatil halal, daripada di antara kesenangan-kesenangan dan kelezatan-kelezatan, betapapun itu hasil daripada makanan atau sesuatu yang halal. Diapa-apakno masih makanan halal, iku nek kapan maem gak entek-entek, gak mari-mari, yo ndadekno gak apik. Lah ngoten to nggih. Setidaknya iku yo nek kesehatan yo nggarai kolesterol ngono. Mangkane wong kolesterol niku nuwun sewu, sok kadang-kadang krana medhit. Ojo disalahno arti ya ta. Ya. Nah, ya apa wong sembarang dipangan dhewe, gak gelem dondom-dondom. Akhire nggih kan tumpukan nggih ta. Lemak itu terus tambah numpuk, tambah numpuk, tambah numpuk. Makane mak mendidik ngono nang liyane kek nopo, kiyane kek nopo. Engko lak gak sampai kolesterol. Halo. Bapak Ibu? Apa? Wong medhit niku nggarakno napa? Kolesterol, soalnya dipangan dhewe. berbagi. Engko sing sampean niki nuwun sewu ya, berbagi apa? Orang yang sampean beri itu kan doa, ya Allah muga-muga sehat terus. Ya Allah muga-muga lancar terus. Nek wong iku lancar sehat, ya Allah renes aku, renes kan dibagi terus. Kok suwe gak dikei ngono. Ya Allah ojo iki rezekine berkurang. Sampean kei ya Allah cek weweh neh ngono. Iku jenenge tomak, Pak. Ngarep-ngarep awewe menungso. Ndak, dari kalimat ini bahwa sesungguhnya yang dimaksud oleh ba'dul hukama, betapapun ada hal-hal yang halal, tapi kita juga tidak boleh kebablasan, keterlaluan. Makan yang halal diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yo gak oleh akeh. Lah ngoten to nggih. Nggih. Wong nglencer niku yo halal. Tapi yo sak derma, sak wulan pisan nglencer. Ojo dina iki nglencer ae, ben dina nglencer ae. Halo? Ngono lho nggih. Wong guyon niku kan ya oleh halal to nggih, guyon. Tapi nek kenemenen ya gak apik ya. Makane wong nek kakean guyon iku akhire atine atos. Jarene wong tuwek-tuwek biyen nek guyon aja nemen-nemen engko dadi musuh. Lho tenan, kadang-kadang guyon nggih to kebablasan akhire dadi musuh. Soale nggih nyinggung, gak kerasa. Nggih, enten nggih. Ya seperti itu. Jadi halal pun harus berbatas. Hidup ini memang berbatas, dunia ini memang berbatas. Okay. Karenanya dalam hal apapun kita harus membatasi diri kita. Betapapun hal yang halal pun kita harus berbatas. Kita memisahkan nafsu ini, kita menjauhkan nafsu ini, kita mengekang nafsu ini. Betapapun yang kita makan, betapapun yang kita nikmati, itu sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita menghindari itu. Kenapa mereka orang-orang soleh, para salaf-salaf dahulu, ada satu budaya kebiasaan di kalangan mereka untuk menghindari keramaian, mencabut dari kenikmatan-kenikmatan, untuk bisa menyendiri, untuk bisa Masya Allah mereka berkhalwah. Kenapa? Ya karena ingin menjauhi hawa nafsunya, karena ingin menarik diri dari sesuatu yang barangkali dirasa melupakannya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya nggih, kula sampeyan sedaya niki diapa-apakno dalam urusan apapun gak iso. Terus los dol los gak oleh. Halo? Nggih. Mangkane ibarate wong mlaku iki kaya dening wong nyetir mobil. Ya ana koplinge, ana rime, ana gase. Lah ngoten nggih.
Koyok wong ngulukno layangan gitu, main layang-layang. Suatu saat kemudian ketika angin ini agak melemah, ya ditarik. Nek kapan anginnya banter, ya dilur. Halo? Ojo turu angin banter kok tarik. Layang-layangmu akhirnya itu geber, iso munting. Padahal mau sadurunge ya ora munting. Urip ya ngono kuwi, nek duwe karep kon gas ae. Oh, munting uripmu, munting. Halo? Apa? Dumeh awakmu cekelan duwe. Kon turuti ae, terus ana kon munting. Ya nuruti ya titik-titik ngono ae, sak dermo gitu aja. Punya keinginanku boleh. Yang tidak boleh itu memaksakan diri. Lah ngono to nggih? Iya. Ya harus kita stabilkan antara gas, gitu, kopling, rem, harus stabil. Kapan kita lepas kopling, kita harus kopling. Kapan kemudian kita harus gas, kapan kita harus lepas gas. Nek urip kon gas ngono ae, blaen. Iya. Sembarang kok tabrak akhirnya. Wong ku semakin banter ngegase, semakin terbuka peluang kemungkinan cilokone itu semakin banter. Wong nyopir nek banter, iku salah sak srit ngono, gak karu-karuan. Nek kok nyopir entuk, masih atur ngelingkel titik ngono kuwi, gak apa-apa entuk-entuk. Nggih ta? Halo. Sampeyan modele kok entuk-entuk ngono modele. Jawabe. Koyok gak tapi urip sampeyan nggih. Nah, dari sini maka saya ingin menegaskan kembali 4 waktu ini harus ada. Kita hadirkan dalam hidup di kehidupan ini untuk bisa memberikan nilai yang baik dalam hidup di kesempatan kehidupan kita. Yaitu satu tadi apa? Harus ada waktu kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cari waktu khusus. Sekiranya sempete enake umpamane dalu, ya dalu tangiyo. Nek dalu katakanlah umpamane panjenengan ndak punya waktu karena bisa jadi kesibukannya malam. Kan ono wong sing dodolan dalu-dalu niku sampai malam gitu. Maka cari mungkin bakdo subuh, mungkin katakanlah bakdo asar, atau barangkali longgari mantun maghrib, ya apa-apa. Atau umpamanya longgarnya ini bakda duhur, enggak apa-apa, cari waktu, baik itu yaumian atau kemudian usbu'ian atau kemudian syahrian, untuk bisa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khusus, apakah itu harian, apakah itu mingguan, harus ada waktu kepada Allah. Nek kapan bulanan ya rada nemen rek, apa maneh tahunan, kok cek nemene kon lapor nang Gusti Allah setahun pisan. Iku lak jenenge riyaya Idul Fitri tok. Mari ngono nemen maneh. Idul Fitri nggih to, padahal panitia iki karena jamaah banyak dipindah nang lapangan. Dek teko nang masjid, gak ngrungokno pengumuman soalé. Ngoten. Akhirnya mulai, nang kok mulai spray kok salate masjidnya kosong, gak ngerti nek dipindah nduk lapangan, gitu. Ono sing rada nemen yoan. Riyaya Idul Fitri nang balai desa. Dipikir balsem baru apa bantuan langsung. Harus ada waktu, gitu. Sampeyan pilih wae, sampeyan pilih maghrib, asar, subuh, zuhur atau malam, nggih. Mana yang kemudian kita punya peluang waktu, longgar waktu, dipilih untuk munajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada satu waktu untuk kita muhasabah, introspeksi diri, ya, awak iki digerayai antara api eleke, digerayai dewe. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Sayyidina Umar mengatakan, ayo digerayai awake sadurunge meneh dhewek dihisab kali Allah Subhanahu wa taala. Hisaben awake dhewe sadurunge meneh awak kula sampeyan dihisab kali Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sempatkan ada satu waktu untuk mendatangi saudara, mendatangi teman, mendatangi guru, agar mereka menunjukkan kekurangan, kekhilafan, kesalahan kita, agar kita bisa berbenah, agar kita bisa memperbaiki diri, agar kita mampu dan bisa mentaubatinya.
sekiranya ada yang menunjukkan itu kesalahan-kesalahan itu kepada kita semua, maka dia adalah teman sejati. Dia termasuk orang-orang yang perlu kita pegangi, karena dialah sejatinya saudara dan sejatinya teman yang mampu dan bisa berani menunjukkan kekurangan dan aib kesalahan-kesalahan kita. Dan ada waktu yang terakhir, yaitu bagaimana kita harus bisa memisahkan nafsu kita daripada kesenangan, betapapun kesenangan itu dihalalkan oleh Allah, dibolehkan, tetap tidak boleh keterlaluan. Harus ada tarikan diri untuk menjauh agar kita tidak terlalu gitu dalam kesenangan itu, tidak lalu kita disibukkan dengan kesenangan itu. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini menjadi penyadar kita semua, menjadi sebuah jalan untuk kita semua agar kita mampu mengisi ruang kesempatan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai kehidupan kita semua. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.